manallah alal mu'min idh ba'atha fihim. Laqad manallah alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan. Pakai masdar, pakai kata jadi. Jadi artinya apa? Mutlak. Mutlak. Adanya risalah itu tidak jalan sendiri. Adanya risalah kebenaran itu tidak berjalan sendiri. Ada yang membawa risalah, yang memiliki hak dan wewenang menjabarkan risalah itu. Dan fungsinya sebagai kalimat risalah itu adalah utusan. Utusan adik risalah itu maknanya sebuah pedoman atau ajaran suci, tapi di kalimat di makna risalah secara semantik maknanya juga utusan. Jadi satu utusan ada yang menjabarkan, kemudian ada risalahnya. Cuman pada saat kita berbicara risalah di otak kita itu lembaran, tulisan. Padahal risalah itu melekat di dalam Rasul itu. Rasul ngomong kemudian baru kamu catat. Setelah kamu catat, kamu mengatakan ini adalah risalah. Bukan, ini adalah administrasi risalah. Atau situs risalah. Candi itu adalah administratif zaman kerajaan yang ditulis oleh orang-orang masa lalu. Kemudian kamu melihat adanya candi, itu bentuk administrasi orang masa lalu yang dituangkan di dalam sebuah, kamu mengatakan candi itu adalah administrasi. Sistem manajemen orang masa lalu yang situsnya masih dapat kita lihat, kan begitu. Kalau situsnya keuangan itu ada pembukuan, namanya kan gitu. Administrasinya bisa kamu lihat. Laqad mana Allah dengan sebenarnya sungguh bahwa mana itu maknanya anugerah puncak. Sungguh bahwa anugerah puncak seseorang itu memperoleh anugerahnya Allah sebagai orang yang mukmin, mukminat, orang yang iman. Mukmin itu adalah orang yang telah berada di dalam iman, dalam pembuktian yu'minuna bil ghaib. Orang yang telah menyatakan, bersaksi keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Ghaib itu satu zat tentang Tuhan. Al mutlak dapat dikenali keberadaannya jika ditanyakan, sehingga al-ghaib itu adalah keberadaan satu, tentang keberadaan zat, satu-satunya keberadaan zat. Tuhan gaib, tidak tampak tapi satu. Al isim takrif, isim makrifat itu adalah yang dapat dikenali jika ditanyakan kepada ahlinya. Fas'alu, maka bertanyalah, fas'alu ala dzikr, jika kamu tidak tahu tentang al-ghaibnya diri Tuhan itu, karena aku pasti mendatangkan di antara kamu ahli zikir, ahli yang berada di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, menuju Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Maka carilah dia dan bertanyalah, kemudian memintalah ilmunya supaya kamu hidup berada di dalam kepastian, supaya hidupmu tidak di dalam duga-duga, sehingga kamu kangelan atau kesulitan atau apapun itu adalah berfungsi sebagai proses kesadaran. Laqad manallahu alal mu'minina
Tapi diberlakukan hanya kepada mereka fihim yang bertatap muka, yang ada di dalamnya di antara mereka ini ketemu dengan sang pembawa risalah, ketemu sang pembawa risalah, rasul, khalifah, wakil resmi Tuhan, rasulan, masdar, yang di dalamnya juga pasti include, inherent adanya sebuah risalah kebenaran yang keberadaannya itu min anfusihim, ada di antara jiwa-jiwamu, di antara kehidupanmu, di komunitasmu, di zamanmu, sehingga juga disebut sebagai imamu mubin, imam yang nyata, imam zaman, sezaman. Sebutan Quran imamum mubin. Yatlu alaihim ayatih, karena mutlak untuk membacakan kalam ayat-ayat Allah alaihim yang ada di antara kamu sendiri. Wa yuzakkihim, mensucikan, membersihkan mereka, orang yang iman ini, orang yang mukmin ini. Sekali lagi, orang yang mukmin adalah orang yang ketemu Rasul langsung, ketemu sang pembawa risalah dalam persaksian syahadat, dalam persaksian hakikat, dalam persaksian nadhiron. Jika ini enggak ketemu, maka sebutanmu adalah lafi dolalim mubin. Itu orang yang di dalam gelap, orang yang dolim, orang yang celaka, yang nyata. Mereka sebelum ketemu pembawa risalah, karena disebut mukmin saat ketemu sang pembawa risalah tauhid. Kemudian jika sebelum itu min qabl lafi dolali mubin, berada di dalam nyata kegelapan, hidup di dalam ketidakpastian, hidup di dalam keraguan, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam prasangka, hidup judi, hidupnya gambling, hidupnya pris-prisan, sehingga semua orang mengatakan husnul khotimah, tapi juga tidak tahu kepastian, sehingga husnul khotimahnya hanya ambang lamis, lambi, abang-abang lambi. Ya gak mungkin kan, gak muni ngono, mosok we morok dengene wong sing mati kemudian we gak muni husnul khotimah. Kuwi kan mesti nggo kancamu apa tanggamu. Ya Pak, moga-moga husnul khotimah nggih. Kan gitu. Pomone nek wong muni ngono, muga-muga husnul khotimah, terus kowe nyaut husnul khotimah apa? Aku yo ora roh, paling yo cilaka. Itu bandem wong akeh kowe. Jadi kan husnul khotimahnya itu, walaupun kita sadar, kita mengatakan husnul khotimah, itu juga kita nggak yakin. Padahal Quran saat kamu menyebut husnul khotimah itu berada di dalam kepastian. Oke. Jadi kita sekilas melihat tanda-tanda kebenaran yang sekarang juga menjadi bahasan banyak di media, banyak orang membicarakannya, fenomena-fenomena anomali saat ini berkaitan dengan istilah Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, yang sebenarnya di dalam kalimat semantik bahasanya itu sendiri sudah menunjukkan sesuatu tentang definisi dan deskripsinya. Hanya karena tafsir dan prasangka
saya melebar malah enggak karo-karoan. Imam Mahdi sing andeng-andenge ndik dhuwur sirah ambuh dipetani apa piye gak genah. Enek sing rambute kriting, lah wong rambut kriting dadi ciri Imam Mahdi. Lah gampang kowe mlebu salon rambutmu ya kriting. Nek terus definisinya Imam Mahdi rambutnya lurus, ayo rebonding, kalau ya lurus. Pomone enek sing definisikan Imam Mahdi ki gundul, ayo mlebu nek cukur, tukang cukur digundul rampung. Jadi ciri-ciri itu ciri-ciri sing sak wayah-wayah dirubah gampang. Jadi kita terjebak dengan ciri-ciri sebuah kebenaran itu didefinisikan hanya simbol. Jadi kalau kita sekilas mengulang sempat apa yang saya sampaikan, cirinya apa? Kesalahan orang mencari kebenaran. Tapi di kono kalau kita melihat di gini media sosial, yo rame banget tuh ciri-ciri Imam Mahdi gitu. Sing rambutnya enek sing sak pundak, rambutnya enek sing gondrong, enek sing mengupamakan kayak rambutnya Nabi Isa dawa. Memang zaman dulu itu para nabi kerajaan itu rambutnya dawa. Rambut endek lah zamanmu ini aja. Zaman biyen itu lanang wedok itu rambutnya rata-rata dawa. Itu panjang. Saking panjang kayak rampok kan gitu. Jadi kita hanya mengingat secara sekilas kesalahan dalam melihat, mencari kebenaran. Ya kalau kita melihat ada ciri-ciri yang secara fisik memang nggak bisa dipedomi, seharusnya hanya sebagai referensi. Ada ciri yang sifatnya mutlak, yang tidak bisa diingkari, justru nggak pernah dibahas, tapi ini harus dibahas biong ya gak dong kan gitu ya kebanyakan. Justru nggak mau dicari cirinya apa. Kita ngomong dulu perihal kesalahan secara sekilas orang pencari kebenaran. Satu itu mencari kebenaran itu hanya melihat tanda dari penampilan dan penampakan yang lahir, meninggalkan nalar rasional dalam perspektif kedalaman makna ulul albab ditinggalkan. Kita mengacu kepada makna ulul albab saja, itu sudah seharusnya ini yang menjadikan pedoman begitu. Kalau sekilas bahwa kalau kita melihat penampilan itu mudah dibuat dan ditiru. Dan yang mirip seperti itu kan juga banyak. Sehingga terjadi membuka peluang untuk terjadi perdebatan. Yang memang media itu sing laris nek bisa digoreng, diolah alik dan dijadikan perdebatan. Itu memang yang menarik. Ada sensasinya. Nek sesuatu yang sifatnya pasti nggak bisa digoreng, itu nggak ada sensasinya. Persis pada karo kowe sadurunge dadi bojomu itu penuh sensasi. Wih, nek gak ketemu sewengi rasane kaya gak ketemu seminggu, ora ketemu seminggu sensasine kaya gak ketemu sak wulan kan gitu kan. Ngono ta sing arepe dadi mantan biyen eta ndredeg keter bingung sampai takok kancane piye pendapate, mboke piye, make piye kan. Itu sensasi, tapi mbok wis dadi bojone ilang sensasine. Halah. Wes mukok.
Sadurunge dadi bojone kok ya ambo dadi bojone tukaran. Akeh ngono kuwi. Ya. Orang dadi bojone wah ya. Nek gonceng bayi ya. Ora trimo mung nemplek kan. Mbok dadi bojone tukaran. Wokeh kuwi. Ndek kene wonge. Jadi pada saat sesuatu itu belum dicekel, itu sifatnya, sensasinya luar biasa. Seperti perumpamaan yang malam Jumat, beberapa yang melalui saya matur. Saat kita memahami bahwa langit itu adalah di atas, padahal itu hanya sebuah ilusi, itu hanya ilusi optik. Itu hanya sebuah pantulan yang datang dari bumi. Warna biru itu bukan benda, bukan sesuatu. Itu hanya sebuah pantulan. Tapi semuanya kita sepakat sepertinya itu langit. Itu kan ada sensasinya. Ada sensasinya. Tapi kalau kita ngomong langit yang sebenarnya adalah otak, maka tidak ada sensasinya. Karena konkret. Kan gitu. Bumi itu dodonya sendiri. Yang dimaksud Quran menyebut bumi itu ya dadamu itu. Bagaimana kamu menginjak bumi. Bagaimana kamu itu memandang langit. Bagaimana khalaqo minas samawati wal ard. Bagaimana bahwa khalaqo itu maknanya bukan masalah penciptaan bim salabim dari tidak ada menjadi ada. Tapi khalaqo itu sebuah proses bahwa teh ini diproses dari air yang dimasak kemudian disatukan dengan garam, gula, kemudian dan teh. Proses inilah disebut kholako. Kholakol syai, ini saya menciptakan teh. Teh ini diproses, diambilkan dari air. Proses air pun bisa jadi juga bagian dari kholako. Saat kita ngebur air, kemudian di atas proses pembuatan gula menjadi gula, dari tebu menjadi gula, itu proses panjang. Kemudian setelah jadi kristal itu disebut gula, kemudian setelah di permukaan kita sebut air yang telah kita peroleh, kemudian diapikan, kemudian ada teh yang diproses dari pohon teh. Sesuatu teh itu kita sepakati teh, kemudian ketiga hal disatukan, ini kholako. Proses itu bukan bim salabim, tapi adanya penciptaan bukan bim salabim, tapi proses. Kholakol insan, diciptakan manusia, itu proses. Proses sampai pada titik sekarang ini kamu tuh menjadi apa, besok sudah beda lagi, kan begitu. Sehingga di dalam penciptaan langit, cara berpikir, pikiran digunakan untuk melihat, pikiran digunakan untuk mendengar, menyimak. Inna fil samawati wal ard. Sungguh di dalam penciptaan langit, caramu berpikir, mindsetmu, akalmu menjadi baik, menjadi tersistem di dalam mekanisme yang benar. Ya. Kalau kebenaran itu adanya otak dalam fungsi kebenaran, tapi kalau benar sebagai sebuah metode atau sistem cara berpikir, inna fis samawati wal ard, dan bergantinya malam dan siang, kadang ya gara-gara utek, gara-gara dodo, itu nyaman, enggak nyaman, bingung, budrek, pusing. Itu kan tergantung utekmu, bad mood apa good mood, kan gitu kan? Wes sedang bad mood atau sedang moodnya buruk atau moodnya jelek.
Enggak mood iki aku enggak mood, kowe aja nyedek aku, itu kan enggak mood. Inna fil samawati wahtilafi laili wan nahar. Jadi yang dimaksud malam di ayat ini adalah mengenai situasi yang tidak nyaman, situasi gelap, uteke ora dinggo, dodone ora dipakai wanahar. Tapi bagi mereka yang memiliki kedalaman berpikir, kedalaman tafakur, ulul albab itu menjadi benar-benar menjadi ayat, menjadi kalamnya Tuhan untuk membentuk, membangun kesadaran. Sehingga anak tidak enak waliyabtali Allah ma fi qulubikum wa liyumahhisa fi sudurikum. Keadaan enak tidak enak, nyaman tidak nyaman, ujian cobaan itu bagi mereka yang berada di dalam ulul albab, mereka yang tahu inti kehidupan, mereka yang mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal hakikat hidup, itu adalah diposisikan sebagai ayat Tuhan, kalamnya Allah, kejadian fakta, realitas kehidupan yang kita masing-masing alami, itu menjadi kalamnya Tuhan. Aku iki kudu piye ya? Kok ngene ya? Aku kok karo tanggoku sing kae ngrasani, sing kae yang sebelah sini ngerumpik yang sana, itu dibaca sebagai ayat Tuhan sehingga kita untuk lebih waspada dan hati-hati. Mungkin saat tetangga ngerumpik jelek, bisa jadi kamu selama ini kurang senyum, atau bisa jadi kakean senyum, kan gitu kan? Lu nek gak tahu senyum yang mesti dirasani tetangga, tapi nek senyum dhewe ya dirasani tangga, iya toh? Itu bagi mereka yang berada di dalam ulul albab itu adalah ayat Tuhan. Sehingga kalau kita cara cepatnya begini ya, jadi melihat kesalahan orang, melihat tanda-tanda kebenaran itu, kesalahannya satu hanya melihat dari penampilan dan penampakan lahiriah, dan sekaligus meninggalkan perspektif ulul albab. Tidak ada kedalamannya. Ulul albab itu adalah alladzi, yakni mereka yang memiliki ilmu kehadiran adanya Tuhan di dalam dada. Sistem berdunianya itu digerakkan oleh kesadaran karena ada kehadiran Tuhan di dalam hati nuraninya. Sehingga hati nurani berfungsi itu hanya jika ada keberadaan Tuhan. Jika tidak ada keberadaan Tuhan karena tidak mengenal Tuhan karena tidak ada yang berhak menunjukkan keberadaan Tuhan, maka yang berfungsi hati sanubari. Hati nurani itu koneksinya, hati nurani itu koneksinya dengan kehadiran Tuhan, membangun kesadaran, itu akan membentuk perilaku akhlak dan adab ilahiyah. Sedang sanubari koneksinya itu adalah material. Mengira bahwa kesenangan itu uang, mengira bahwa kesenangan dan tentram itu dikira adalah rumah dan seterusnya. Padahal itu tidak salah dalam pengertian, rumahnya enggak salah, kamunya enggak salah.
Akan tetapi pada saat kendaraan, uang dan rumah mestinya posisinya adalah sebagai alat, fungsinya sebagai transportasi, itu menjadi benar. Nah, ini sanubari itu adalah orientasi materialistik yang menjadi pijakan hidup. Tentram itu dikira masalah jabatan. Akhirnya muncullah perilaku serakah. Maka ulul albab itu adalah mereka yang memiliki ilmu zikir, ilmu yang ada kehadiran Tuhan. Dalam keadaan apa saja, situasi apa saja, itu ada Tuhan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, mereka yang tafakur. Tafakur itu terjadi itu karena untuk menyelami keberadaan jati dirinya. Bagaimana saya berpikir, bagaimana saya bertindak, itu dipikirkan terlebih dulu terkait dengan dampak negatif yang merusak diri dan lingkungan. Jadi orang yang tafakur, langit dan bumi dibangun fi khalqis samawati wal ard, itu adalah untuk terbentuknya sebuah pola pikir sehingga terbentuknya sistem bawah sadarnya positif, berjalan dengan sadar. Saat sudah menjadi kebiasaan dan diambil alih oleh otak bawah sadar, itu sudah terbentuk sebuah perilaku positif, perilaku yang baik. Tafakur tidak sekedar berpikir, tapi tafakur itu dampak terkait dengan jiwa kita, pikiran-pikiran kita, tindakan-tindakan kita, hati kita. Kemudian yang ketiga, yakni mereka yang memahasucikan. Perilaku mahasuci itu mengelola, memakmurkan, komunikatif. Jadi katakan subhanaka. Subhanaka itu setiap makhluk memiliki cara memahasucikan Tuhan, memiliki bahasanya masing-masing dalam memahasucikan Tuhan. Cara memahasucikan Tuhan yang konkret itu dari biji mangga. Kalau dia memahasucikan itu adalah dia tumbuh, berbunga, berbuah. Dengan bahasanya maka dia berbuah, rasanya mangga. Tapi kalau mangga yang nggak punya identitas, itu biasanya ketoke mangga mboso dipangan, rasanya kayak salak. Tapi biasanya yang sensasi kan gitu. Wih apa wih? Salak rasa mangga kan gitu. Nek buah nyaman-nyaman saja, mangga rasa durian, wah kayak wong seneng. Lha sing gak penak kan durian rasa mangga. Dia nek durian kok rasa mangga kan gitu. Menungso ya ngono, ketoke wong edok tapi rasane lanang. Kan gitu. Jenenge LGBT kan. Nah, artinya bahwa orang yang enggak memiliki identitas, takut menunjukkan identitas, itu biasanya orang yang mudah larut dengan keadaan, ya. Tonggone ngomong apa dinut, tonggone tuku apa dinut, itu padha karo buah saiki rasane pelem, sesuk pelem rasane durian, sesuk pelem rasane
Nah, itu gonta-ganti kan bingung nih. Jadi orang itu harus punya identitas jelas. Tapi bagaimana disinkronkan untuk tidak menjadi keras kepala? Beda antaranya orang yang punya identitas dengan orang keras kepala, itu beda loh ya kan. Aku nggak keras kepala kok, saya tuh tegas. Kadang kita kan kesulitan membedakan ini. Kita tegas apa keras kepala? Enesing agama aja kudu fanatik, ya enggak. Kita harus berpegang ideologi, benar. Berarti kita harus fanatik, enggak. Bingung kan? Bingung gue. Kita kan nggak sedang bahas ini. Jadi ulul albab supaya kita tidak berada di dalam hanya penampilan. Kemudian yang kedua, melihat kebenaran hanya dari tafsir dan simbolik. Kita dijebak oleh simbolik. Ini saya mengulang lagi. Rambut, andeng-andeng, warna kulit, nama. Sekali lagi, kalau katakanlah Imam Mahdi itu namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, sehingga namanya Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Kita kan nggak pernah berpikir mana yang benar, bahwa pada saat Nabi Muhammad, seandainya nama Muhammad itu kan saat sudah resmi diangkat menjadi Rasul, dan makna Muhammad itu adalah fungsinya sebagai Rasul pembawa risalah. Saat beliau belum diangkat menjadi Rasul, namanya Ahmad Mustafa, manusia yang dipersiapkan untuk menjadi manusia pilihan. Tapi sebelum menjadi Ahmad Mustafa, bisa jadi, saya ini hanya sampling saja, contoh, bisa jadi entah namanya siapa, tapi bisa jadi Seto Nugroho. Saat dia lahir, wong tuane jenengke Seto Nugroho. Bisa jadi, terserah kowe arep jenenge sapa. Aku jek menggunakan Seto Nugroho kan gitu. Bisa jadi kalau namanya Seto Nugroho berarti kan duduk wong Arab. Kan bisa jadi. Bisa jadi dek niki wong Jawa utawa wong Nusantara. Kemudian dia dagang budal di Arab, kemudian sampai di karena sana tidak bisa menerima perempuan berdagang, yang dipercaya oleh seorang perempuan untuk membawa dagangan dia itu adalah, saat itu namanya adalah belum Muhammad, tapi masih Seto Nugroho, bisa jadi. Kemudian dia berangkat ke Arab untuk membawa dagangannya orang, dia membawa amanah dagangannya orang. Kemudian orang yang menyerahkan perdagangan ini sampai Arab, pada saat titik tertentu akhirnya menjadi istrinya. Karena wong Arab, wong wedok enggak bisa meniti karir. Berarti Siti Khadijah logikanya bukan orang Arab. Wong Arab kok iso dagang gak iso zaman semono gitu. Lha sapa kuwi Siti Khadijah? Bisa jadi ada satu pola hukum yang mirip yang kemudian menjadi Islam, itu adalah kerajaan Ratu Sima. Itu banyak hukum-hukumnya menggunakan hukum Islam. Umpamanya mencuri potong tangan,
zina digepuk, itu menggunakan hukum Islam ataukah hukum Islam yang mencontoh Ratu Sima? Kalau melihat tahun dulu Ratu Sima, karena hukum Ratu Sima yang sezaman dengan Nabi Muhammad, sedang bapaknya Ratu Sima, suaminya yang meninggal ya saat itu sudah menggunakan sistem hukum seperti yang diterapkan Ratu Sima itu. Itu. Jadi Muhammadnya siapa sekarang? Jadi Muhammad di sini fungsinya bukan masalah KTP. Namanya seperti namaku itu maknanya fungsi. Muhammad itu fungsinya sebagai cahaya terpujinya Tuhan, memiliki 3 fungsi. Fungsi 1 adalah supaya manusia itu bersyahadat dalam bersaksi, imannya itu supaya tidak duga-duga, tapi dalam fakta real, rasa yang menyaksikan Tuhan, manusia yang mengenal dirinya, dan manusia yang mengenal hakikat hidup, tahu tujuan hidup, dan bagaimana hidup dijalani. Ini fungsi Muhammad, sang pembawa risalah. Siapa sekarang Muhammadnya? Kemudian Abdullah itu adalah gurunya, berfungsi sebagai penggulawentah, mempersiapkan sedemikian rupa keberadaan Seto Nugroho Ahmad Mustafa sampai menjadi Muhammad. Maka beliau didampingi, Nabi Muhammad didampingi oleh Abdullah, fungsi sebagai guru Nabi Muhammad. Sehingga Muhammad dalam fungsi 3, kemudian bin Abdullah dalam pengertian guru dalam silsilah mata rantai Rusulana Tatro atau Mursalatul Urfa. Risalah, pembawa risalah itu adalah mursalat yang menunjukkan risalah kerasulan, itu urfa, sambung terus menerus, tidak pernah terputus. Yang jika bintang ini tenggelam, sebelum benar-benar hilang sudah muncul bintang baru, sehingga seperti ada matahari kembar. Tapi bukan persaingan, tapi untuk dipersiapkan, karena bintang yang satu ini akan tenggelam, kemudian muncul bintang yang baru, sehingga bumi tidak dalam gelap, terus ada cahaya kebenaran. Jadi fungsi Muhammad itu, fungsi Abdullahnya adalah seperti itu. Bukan masalah nama KTP, masalah lahiriah, jasadiyah. Ya, itu makanya idal ghaibu fahum yakatubun. Banyak orang berpendapat kemudian menulis hanya dari kira-kira, tapi mereka tidak tahu tentang kedalamannya, hanya melihat yang lahir dari kehidupan, dan mereka tidak tahu dari sisi yang gaib tentang keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Tapi mereka berpendapat dan mereka menulis. Ini yang kemudian mendistorsi dan membiaskan. Kolam 47 kan gitu kan. Maka Al-Baqarah 79-nya kan celaka. Nah, tuh. Oke.